Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ewan Adisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV. Jadi ada 4 kunci sukses kawin suntik. Masalah reproduksi pada sapi sebenarnya sangat kompleks, sangat jelimet, dan sangat rumit. Tetapi di video kali ini spesial buat Laskar Ngarit di Indonesia. Saya meringkasnya menjadi 4 kunci sukses kawin suntik. Sebelum saya jelaskan, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan silakan share nanti video ini supaya informasi dan edukasi ini menyebar untuk Laskar Ngarit di Indonesia. Di Nusantara ada 4 kunci sukses kawin suntik, dan ternyata informasi ini sangat penting. Jadi 4 kunci sukses itu, yang pertama ternak, yang kedua peternak, yang ketiga sperma, dan yang keempat petugas kawin suntik. Ini akan kita jabarkan. Dan jika Laskar Ngarit telaten menanti menyimak video ini, insya Allah akan tercerahkan. Kunci sukses yang pertama adalah ternak. Jadi Laskar Ngarit di Indonesia harus bisa membedakan ternak yang sehat dan ternak yang tidak sehat. Sehat dalam arti tidak ada gangguan reproduksi, tidak sehat dalam arti mengalami gangguan reproduksi atau istilah medisnya gangrep, gangguan reproduksi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kudisen, sakit mata, bintilan, kutilan, itu sakit tetapi bukan berarti dia mengalami gangguan reproduksi. Jadi beda. Nah, faktor kunci sukses yang pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan sapinya teman-teman itu adalah termasuk yang sehat atau tidak mengalami gangguan reproduksi, atau tidak sehat atau mengalami gangguan reproduksi. Ciri-ciri jika sapi sehat, yang pertama adalah gemuk, makan lahap, aktif, mulus secara umum, dan yang terpenting adalah dia mengalami siklus birahi yang normal setiap 18 sampai 21 hari sekali. 18 sampai 21 hari sekali rata-rata sapi yang tidak mengalami gangguan reproduksi dia akan birahi. Sebaliknya, sapi yang mengalami gangguan reproduksi dia tidak birahi, sudah birahi tapi dikawin tidak jadi, birahinya lama sekali, dikawin tidak jadi dan berulang-ulang, bahkan ada yang namanya delayed puberty atau sudah puber tapi dia mengalami, usianya sudah cukup tapi dia mengalami penundaan puber atau dia tidak birahi-birahi. Nah, jika teman-teman sapinya tidak mengalami gangguan reproduksi, maka langsung bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Tapi kita akan bahas dulu sapi yang mengalami gangguan reproduksi. Jadi begini, sapi yang mengalami gangguan reproduksi kuncinya 2. Ada pada nutrisi dan ada pada infeksi. Kenapa ada pada nutrisi? Sapi yang kurus, sapi yang lemah, sapi yang sakit-sakitan, sapi yang body score-nya ya itu jelek atau buruk, dia mengalami gangguan yang namanya hipofungsi ovarium atau hipofungsi ovarii. Jadi ovarium yang notabene menghasilkan ovum yang nanti menjadi sel telur yang akan dibuahi oleh sperma, dia tidak berkembang. Penyebabnya apa? Karena nutrisi yang kurang masuk ke dalam tubuhnya si induk menyebabkan proses metabolisme dari ovarium ini tidak berjalan dengan baik. Proses hormonal tidak berjalan dengan baik, sehingga sapi Anda mengalami hipofungsi ovari. Jadi, kekurangan nutrisi, sapinya kurus, sakit-sakitan, tidak birahi, itu wajar. Penyebabnya adalah nutrisi adalah pensupport utama fungsi dari hormonal. Nutrisi kurang, hormonal tidak jalan, ovarium tidak jalan, jelas dia tidak birahi. Oke?
Supaya inspirasinya datang, kita minum kopi dulu. Jadi faktor pertama adalah ternak. Jika ternak Anda sehat, birahi rutin, itu adalah faktor keberhasilan yang pertama. Jika ternak Anda tidak sehat, tidak birahi, kurus, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki nutrisi. Oke? Nah, jika ternakmu mengalami infeksi rahim, keluar nanah, tidak birahi, keluar cairan berbau dari saluran reproduksi, solusinya adalah panggil dokter, panggil mantri. Nah, bagaimana mungkin kita mau menginjak ke faktor-faktor yang lain kalau yang mau kita kawin suntik dia tidak sehat? Sesimpel itu. Faktor yang pertama, ternak. Ternak yang sehat, oke, siap dikawin suntik. Ternak yang tidak sehat, diperbaiki nutrisi. Jika terjadi infeksi atau gangguan hormonal, diobati dulu. Solusinya, panggil dokter, memeriksa status reproduksi. Jika dia tidak ada gangguan reproduksi, lanjut perbaiki nutrisi. Jika ada gangguan reproduksi, minta treatment sampai tuntas. Tawarkan, Pak Dokter, obat sampai waras. Nah, karena nanti butuh waktu untuk melakukan pengobatan itu. 4 kunci sukses kawin suntik. Yang kedua adalah faktor peternak. Faktor peternak ya kita ini si peternak. Peternak yang tidak keminter, peternak yang siap berdiskusi, peternak yang terbuka terhadap saran dan kritik, peternak yang enggak pelit, itu adalah modal bagi kita untuk bisa maju dan sukses. Oke? Dan dalam konteks yang lebih sempit, peternak yang titis. Titis itu artinya titis dalam mengidentifikasi sapinya. Yang pertama, jika sapinya sehat, maka dia akan titis mendeteksi sapi birahi. Ciri-ciri sapi birahi, abang, abuh, anget, celingkrak-celingkrik. Jika dinaiki dia diam, nafsu makan turun, keluar lendir dari saluran reproduksi. Jika dibuka vulvanya itu merah, kadang ngobal-mabul suket atau makanan atau kawul, itu ciri-ciri birahi. Kalau sapinya sehat, peternak yang cerdas akan titis dalam niteni sapinya yang birahi. Oke? Kalau sapinya mengalami gangguan, kok tidak birahi, kok kurus, peternak yang cerdas, peternak yang terbuka pikirannya akan segera memanggil dan konsultasi kepada tenaga medis, baik itu mantri maupun dokter hewan untuk dilakukan pengobatan. Nah, kalau sapi sakit nggak diobati, ora mungkin iso birahi. Kalau tidak birahi, ora mungkin iso dikawin suntik. Lah kalau tidak dikawin suntik, tidak mungkin bisa bunting. Lah wong yang dikawin suntik aja masih mungkin tidak bunting, iya toh? Jadi faktor kedua adalah faktor peternak. Tanggap titis tanggap ketika ada gangguan, dan titis ketika niteni sapinya yang birahi. Faktor peternak ini adalah faktor yang memegang peranan penting, yaitu ketika dia sudah titis niteni sapinya birahi, dia akan langsung telepon ke petugas kawin suntik. Faktor kedua adalah peternak. Jadi peternak yang tanggap dan titis, tanggap segera melakukan pengobatan, konsultasi dan dituntaskan permasalahannya, dan titis dalam niteni sapinya yang birahi, serta mensegerakan kawin suntik atau lapor ke petugas. Oke? Sedangkan faktor atau kunci sukses yang ketiga adalah kualitas dari sperma. Kualitas dari sperma, mau tidak mau, inseminasi buatan memiliki sisi-sisi negatif meskipun banyak sisi positif. Jadi begini, kualitas sperma yang bagus itu di atas 70-80%. Artinya dari 1000 sperma yang masuk ke saluran reproduksi betina, paling tidak ada 700 yang hidup. Gampangannya seperti itu. Oke? Jadi yang pertama adalah ternak kita harus sehat, yang kedua kita harus tanggap dan titis peternaknya. Yang ketiga, sperma yang diberikan harus sehat, harus aktif dan motilitasnya tinggi. Dengan kata lain, kualitas sperma yang ditembakkan ke sapi kita harus fertil atau harus subur. Jadi, faktor kunci sukses yang ketiga adalah kualitas dari sperma. Sperma harus bagus. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Pak Dokter, kalau sapi saya tak mintakan 2 langsung bibitnya, gimana? Oke, saya akan menjawab. Jadi, ibarat 1 straw ini isinya 1000, 2 straw berarti isinya 2000 sperma. Ya. Logikanya, kemungkinan jika kita menggunakan pasukan 1000, kemungkinannya ya 1000 banding 1, ya. Tapi kalau kita menggunakan 2000, maka kemungkinannya juga 2000.
jadi lebih banyak. Tetapi, jadi begini jawabannya, jika menggunakan 2 straw, maka kemungkinan terjadinya pembuahan akan semakin besar karena pasukannya semakin banyak. Tetapi menggunakan 2 straw tidak menjamin pasti bunting karena faktornya tadi banyak. Ya, jadi faktor atau kunci sukses yang ketiga adalah kualitas dari semen atau sperma yang ditembakkan ke saluran reproduksi. Laskar Ngarit, kunci sukses yang keempat adalah faktor petugas inseminator. Yang pertama, petugas datang nggak boleh terlambat. Artinya jangan lebih dari 1 kali 24 jam dari gejala awal yang terlihat. Yang kedua, petugas yang datang membawa termos, baik itu termos yang gede maupun termos yang portable yang bisa dibawa. Memastikan bahwa straw Anda dibawa dalam keadaan yang legis yang semestinya dan disimpan dalam baik spermanya. Yang ketiga adalah minta tolong Pak, nyuwun tulung jenengan kawin suntik sebaik mungkin supaya teknik menembaknya tepat sasaran karena ada SOP khusus untuk melakukan penembakan straw tadi ke dalam saluran reproduksi, yaitu di pintu ketiga dari pintu serviks, dari pintu rahim ini. Jadi kunci sukses yang keempat adalah petugas yang jujur, objektif, dan datang tepat waktu. Jadi jika Laskar Ngarit memegang 4 ini, ternaknya sehat, rutin birahi, jenengan tanggap dan titis, tanggap jika ada permasalahan dan titis dalam mendeteksi, serta tidak terlambat melaporkan. Yang ketiga, kualitas sperma atau semen yang diberikan itu dalam kondisi baik dan fertil atau subur. Yang keempat, petugas datang tepat waktu, dia secara jujur, secara objektif menembak dengan baik dan sesuai SOP, hampir dipastikan inseminasi buatan atau kawin suntik berhasil. Jadi dari 4 kunci sukses ini semuanya bisa jenengan kondisikan. Ternak yang tidak sehat diobati, Anda tanggap dan titis. Lapor jangan sampai terlambat dan kualitas sperma harus bagus. Petugas datang tepat waktu dan dilakukan secara jujur dan objektif. Jadi tolong 4 ini jenengan jaga supaya tidak buang duit, tidak buang tenaga, dan tidak buang waktu untuk proses keberhasilan dari inseminasi buatan. Jadi Laskar Ngarit, mohon maaf saya belum bisa pergi ke kandang karena kurang sehat. Ini mungkin kalau tadi penyampaiannya agak kaku karena kita berada di ruangan operasi. Kita bikin video ini jadi mungkin agak kaku, nggak seperti biasanya. Tapi yang penting esensi dari video ini adalah 4 faktor itu harus jenengan penuhi dan insya Allah berhasil. Dari 4 ini yang kelima adalah doa dan tidak boleh takabur. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.